Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul organisasi kurikulum. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Siti Wahyuni, kemudian akan dilanjut oleh saya Ismiati Kasanti. Kepada Ibu Siti Wahyuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen dari mata kuliah pengembangan kurikulum, pada kesempatan kita kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pada bab atau bagian dari organisasi kurikulum. Langsung saja, atas pengertian organisasi kurikulum tersebut, ya, sebelumnya salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Sebenarnya sebelum kita pada tahap pengajaran terhadap peserta didik, setidaknya kita tahu organisasi kurikulum tersebut disusun guna untuk disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum yang bertalian erat dan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Sebelumnya, organisasi kurikulum sendiri adalah struktur program kurikulum berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam hal ini, untuk menentukan isi kurikulum, ya, harus ditentukan juga pemilihan yang mana kita pada waktu akan menyampaikan suatu materi. Di situ ditentukan atau penentuan isi kurikulum dengan tujuan apa? Supaya peserta didik dapat memahami dan langsung terkena pada peserta didik, tidak bertele-tele, tidak terlalu lama, tapi dengan singkat, padat, dan berisi, mengenal isinya materi tersebut. Dalam penentuan isi kurikulum ini, menurut Umar Hamalik membuat kriteria pemilih isi kurikulum, yakni dengan berpatokan pada karakteristik masyarakat atau social science. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut, diantaranya 1. Isi kurikulum harus bersifat kekinian, artinya isinya harus memuat pengetahuan, penemuan baru. Yang kedua, isi kurikulum dapat memberi kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan individu ya, harus mampu menggunakan kemampuan rasional, bersifat logis, serta membedakan fakta dan perasaan. Yang ketiga, isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Yang keempat, isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan belajar, mempengaruhi tingkah laku dan mengembangkan keinginan untuk belajar terus. Karena itu, pemilihan kurikulum harus berdasarkan tingkat kematangan dan pengalaman siswa. Pada dasarnya di sini dengan semakin
berkembangnya zaman, semakin pula ilmu yang diterapkan, baik itu berupa dari ilmu teknologi maupun yang lainnya, juga harus ada keterkaitan bagaimana kita harus menyiapkan materi tersebut. Tidak bisa peserta didik kita didik seperti pada zamannya kita dulu, tidak bisa. Ada sebuah hadis yang menyatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya, tetapi tidak begitu juga. Pada dasarnya banyak sekali peserta didik atau mendidik yang dari sisi negatifnya harus kita juga pikirkan juga ya. Ya, kita kembali lagi pada bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum mata pelajaran. Di sini pada kurikulum mata pelajaran beberapa ciri-ciri dan bentuk kurikulum ini. Sejumlah mata pelajaran tidak tergabung antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Nah, masing-masing pelajaran berdiri sendiri. Tidak mungkin ya, apalagi pada tingkat sekolah menengah ataupun atas, apapun ataupun malah sebagian yang katakanlah mahasiswa itu harus matang-matang betul ya, tidak seperti mengajar anak TK atau anak kecil campur aduk seperti bumbu pecel ya. Harus ada segmen-segmennya, harus ada tahap-tahapannya. Walaupun itu kita mendidik anak kecil juga ada beberapa tahapannya. Setiap pelajaran seakan memiliki ruang dan waktu tertentu, jelas hanya bertujuan pada penguasaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan aspek tingkah laku lainnya, tidak berdasar dari kebutuhan minat, masalah dan yang dihadapi, tidak mempertimbangkan kebutuhan masalah dan tuntutan masyarakat yang selalu berkembang. Kita tidak mungkin ya, suatu kurikulum itu dilihat dari aspek perkembangan masyarakatnya atau permintaan dari masyarakatnya, itu tidak bisa. Kita harus mempunyai patokan tersendiri, capaian tujuan tersendiri. Kurikulum itu yang harus kita capai, itu yang pertama. Bentuk-bentuk dari kurikulum yang kedua yaitu kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Apa itu berkorelasi atau correlation kurikulum? Susunan kurikulum yang menyatakan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nah, jadi ada kesinambungan ya antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat dari bentuk yang pertama, kita tidak boleh istilahnya mencampur adukkan, tapi di sini ada korelasi atau kesinambungan yang diantaranya. Tidak mungkin ya mata pelajaran yang contoh saja ya, mata pelajaran mulok kita gabung dengan mata pelajaran umum, kan tidak sinkron. Nah, itu yang dimaksud dari bentuk kurikulum yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua yang dimaksud korelasi adalah mulok kita jadikan satu dengan mulok, ataupun pelajaran agama kita jadikan satu dengan korelasi dengan agama. Yang umum juga kita jadikan satu dengan pelajaran yang umum. Itu kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Mungkin yang ketiga, tempat 5 bisa disampaikan kepada rekan saya, saudari Mbak Ismi Antika Santi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Siti Wahyuni, yaitu yang ketiga, kurikulum bidang studi. Menurut sejumlah para ahli, kurikulum bidang studi ini termasuk dalam jenis kurikulum berkorelasi. Pandangan para ahli ini ada benarnya juga, dikarenakan bidang studi sudah merupakan perpaduan atau fungsi sejumlah mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang mirip. Ciri-ciri kurikulum bidang studi ini diantaranya yang pertama adalah terdiri dari pengajaran yang
Di dalamnya terdapat perpaduan antara sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian yang kedua, bertitik tolak dari core subject yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pada tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan. Yang keempat, sistem penyampaiannya bersifat terpadu. Yang kelima, peran pendidik selaku pendidik bidang studi. Yang keenam, penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat meskipun masih dalam batas tertentu. Kemudian yang ketujuh, terdapat berbagai jenis bidang studi. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum terintegrasi. Dalam kurikulum terintegrasi, adanya batasan-batasan antara mata pelajaran itu sudah tidak terlihat lagi. Kenapa sudah tidak terlihat lagi? Dikarenakan semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk unit. Semuanya sudah terintegrasi atau terpadu sebagai satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri dari kurikulum terintegrasi ini diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sosiologis dan sosial budaya. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, tingkat perkembangan atau pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, lebih luas, tidak hanya ditunjang oleh mapel yang ada, bahkan bisa saja mata pelajaran baru muncul dan digunakan sebagai pemecahan masalah. Untuk yang keenam, sistem penyampaiannya yang digunakan adalah sistem pengajaran unit, baik experience unit atau subject matter unit. Untuk yang ketujuh, peran pendidik dan peserta didik sama-sama aktif. Jadi mereka sama-sama aktif antara peserta didik dan juga pendidik. Bahkan peran peserta didik bisa lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar dan pendidik hanya berperan sebagai pembimbing. Untuk yang kelima, yaitu kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan atau kontinu, selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Untuk yang keempat, isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi atau sosial. Kemudian yang kelima, isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, pengalaman yang terpadu. Sekian dari kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.